Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13. Di sini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri sama Amalia Rahmani dari prodi akuntansi semester 4 nonrek, dan rekan saya itu ada Teh Anissa Alawiyah dari prodi administrasi publik nonrek. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang dakwah Bilhal melalui pengembangan dan penerapan ekonomi dan bisnis berbasis Islami atau syariah. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Itu yang pertama itu ada setiap muslim adalah dai, yang kedua itu ada bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan dakwah. Dan yang ketiga itu ada kewajiban mengembangkan dan menyampaikan kebenaran Islam dalam ekonomi dan bisnis. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada ayat hadis mengenai ekonomi Islam. Di sini saya akan memaparkan 2 pembahasan, dan 2 pembahasan lagi itu oleh Teh Anissa Alawiyah. Nah, untuk sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu dakwah Bilhal. Ada beberapa pengertian tentang dakwah Bilhal, yaitu secara harfiah, yaitu dakwah Bilhal berarti menyampaikan ajaran Islam dengan amaliyah nyata dan bukan tandingan dakwah bil lisan, tetapi saling melengkapi antar keduanya. Dan dalam pengertian lebih luas, dakwah Bilhal ini dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang berarti banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah. Nah, selanjutnya itu ke pembahasan, yaitu yang pertama setiap muslim adalah dai. Dalam firman Allah, yaitu Quran surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi kul hazihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa minat taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang artinya katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf ayat 108. Nah, dengan ayat tersebut Allah menyuruh Rasulullah agar mendeklarasikan kepada jin dan manusia bahwa inilah salah satunya jalan beliau, yakni menyeru kepada tauhid. Setiap orang yang mengikuti beliau pun menyeru kepada apa yang diserukan beliau. Nah, setiap muslim adalah dai sebab setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Hal ini ditegaskan Allah dalam lantunan firman-Nya, yaitu berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan bagi manusia. Kalian menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Nah, maksud utama dari ayat tersebut adalah menegaskan pentingnya amal ma'ruf nahi munkar bagi umat muslim, karena perintah ini disebutkan lebih dahulu. Jadi syarat utama agar umat ini menjadi lebih mulia daripada umat lainnya, maka kita harus melakukan perintah tersebut. Nah, pemahaman di masyarakat biasanya jika berdakwah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalkan para ulama, yaitu ustadz atau kiai ataupun para habaib, tetapi sesuai dengan ayat yang tadi bahwa dakwah itu merupakan kewajiban bagi setiap orang, jadi setiap muslim. Jadi minimal kita bisa berdakwah kepada diri sendiri ataupun berdakwah kepada perorangan, yaitu bisa kepada keluarga gitu, kayak kakak, adik ataupun saudara-saudara yang lainnya, dan juga bisa kepada orang-orang terdekat, itu seperti teman-teman dekat atau sahabat. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, itu ada bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan dakwah.
Pekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad. Jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan masyarakat dan negara. Dengan bekerja, masyarakat dapat melakukan tugas kekhalifahan, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Ini juga terdapat pada hadis riwayat Tabrani, yaitu kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fisabilillah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itu pun fisabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer ataupun untuk bermegah-megahan, maka itulah fisabili syaitan, atau karena mengikuti jalan syaitan. Nah, ketahuilah sesungguhnya bekerja itu adalah ibadah. Itu juga terdapat pada hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, yaitu, hai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kalau tidak, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Nah, dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas yang mulia yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai baik di mata Allah maupun di mata umatnya. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sesuatu kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Orang yang bekerja akan mendapatkan pahala sebagaimana orang beribadah. Jadi untuk mewujudkan bahwa kerja adalah ibadah itu ada 5 pilar, yaitu yang pertama itu ada tauhid, yang kedua itu ada amanah, yang ketiga itu ada ikhlas, yang keempat itu ada adil, dan yang terakhir itu istiqomah. Nah, tauhid ini adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang benar dengan segala kekhususannya. Dan amanah itu adalah tuntunan iman yang harus dipegang teguh. Dan ikhlas itu adalah seseorang yang ikhlas akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan hanya ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala atas setiap perbuatan atau langkah-langkah, kata-kata, dan doanya. Dan adil itu adalah berpihak pada yang benar. Dan istiqomah itu adalah menempuh jalan agama yang lurus dengan benar, yang tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua larangannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.